Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wandi dengan NIM 1931040046 dari kelas PJKRA Angkatan 2019 dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Keolahragaan, jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi. Baik, di video kali ini saya buat sebagai bentuk pemenuhan tugas saya, yaitu dengan mata kuliah kepemudaan dan kepramukaan. Nah, adapun materi yang saya akan bahas dalam video kali ini yaitu sejarah pergerakan pramuka. Untuk poin yang pertama yaitu riwayat hidup Baden-Powell. Baden-Powell ini lahir pada tanggal 22 Februari 1857 dengan nama Rowan Stephenson Smith. Ayahnya bernama Powell, seorang profesor geometri di Universitas Oxford yang meninggal ketika Stephenson masih kecil. Pengalaman Baden-Powell yang berpengaruh pada kegiatan kepramukaan banyak sekali dan menarik di antaranya: 1. Karena ditinggal bapak sejak kecil, maka mendapatkan pembinaan watak di ibunya. 2. Dari kakaknya mendapat pelatihan keterampilan berlayar, berenang, berkemah, olahraga, dan lain-lainnya. Ketiga, sifat Baden-Powell yang sangat cerdas, gembira, lucu, suka main musik, bersandiwara, berolahraga, mengarang, dan menggambar sehingga disukai teman-temannya. Keempat, pengalaman di India sebagai pembantu letnan pada Resimen 13 Kavaleri yang berhasil mengikuti jejak kuda yang hilang di puncak gunung, serta keberhasilan melatih panca indera kepala kembali. Yang kelima, terkepung bangsa Boer di kota Hoven, Afrika Selatan selama 127 hari dan kekurangan makanan. Yang keenam, pengalaman mengalahkan kerajaan Zulu di Afrika dan mengambil kalung manik kayu milik Raja Zulu. Pengalaman ini ditulis dalam buku Aids to Scott yang merupakan petunjuk bagi tentara muda Inggris agar dapat melaksanakan tugas penyelidik dengan baik. William Smith, seorang pimpinan Bolshevik di Inggris, minta agar Baden-Powell melatih anggotanya sesuai dengan pengalaman beliau itu. Kemudian di tanggal 21, pemuda dari Boys Brigade di berbagai wilayah Inggris diajak berkemah dan berlatih di Pulau Brossi pada tanggal 25 Juli 1907 selama 8 hari. Tahun 1910, Bapak pensiun dari tentara dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal. Pada tahun 1912 meninggal dengan oval Clair Somet dan dianugerahi 3 orang anak. Beliau mendapat titel Lord dari Raja George pada tahun 1929. Baden-Powell meninggal tanggal 8 Januari 1951 di Yeri, Kenya, Afrika. Bagian B, sejarah kepramukaan sedunia. Yaitu awal tahun 1908, Baden-Powell menulis pengalamannya untuk acara latihan kepramukaan yang dirintisnya. Kumpulan tulisannya ini dibuat buku dengan judul Scouting for Boats. Buku ini cepat tersebar di Inggris dan negara-negara lain, yang kemudian berdiri organisasi kepramukaan yang semula hanya untuk laki-laki dengan nama Boy Scout. Tahun 1912, atas bantuan adik perempuan beliau, Agnes, didirikan organisasi kepramukaan untuk wanita dengan nama Guides, yang kepemudaan diteruskan oleh istri beliau. Tahun 1916 berdiri kelompok pramuka usia siaga dengan nama CUB, anak
Serigala dengan buku The Jungle Book karangan Rudyard Kipling sebagai pedoman kegiatannya. Buku ini bercerita tentang Wong, si anak rimba yang dipelihara di hutan oleh induk serigala. Tahun 1908, beliau membentuk Rover Scout bagi mereka yang telah berusia 17 tahun. Dan tahun 1922, beliau menerbitkan buku Report to Success, Pengembara Menuju Bahagia. Buku ini menggambarkan seorang pemuda yang harus mengayuh sampahnya menuju ke pantai bahagia. Tahun 1920 diselenggarakan lomba dunia yang pertama di Olympia Hall, London. Beliau mengundang pramuka dari 27 negara dan pada saat itu Baden-Powell diangkat sebagai bapak pandu sedunia. Pada tahun 1914 beliau menulis petunjuk untuk kursus pembina pramuka dan baru dapat terlaksana tahun 1919 dari sahabatnya yang bernama W.F. Du Bois Masleres. Beliau mendapat sebidang tanah di Singford yang kemudian digunakan sebagai tempat pendidikan pembina pramuka dengan nama Gilwell Park. Tahun 1920 dibentuk Dewan Internasional dengan 9 orang anggota dan biro sekretariatnya di London, Inggris, dan tahun 1959 Biro Kepramukaan Sedunia dipindahkan dari London ke Ottawa, Kanada. Tanggal 1 Mei 1968 Biro Kepramukaan Sedunia dipindahkan lagi ke Geneva, Swiss. Sejak tahun 1920 sampai 19, Kepala Biro Kepramukaan Sedunia dipegang berturut-turut oleh Hubert Martin, yaitu tinggal di Inggris. Kolonel J.S. Nelson, yang tinggal di Inggris, Mayor Desis Kanda, yang pada tahun 1969 diganti oleh R.T. Lone 1 Mei 1968, diganti lagi oleh Dr. Laszlo Nigi sebagai sekjen. Biro Kepramukaan Sedunia Putra mempunyai 5 kantor kawasan, yaitu Kota Rica, Mesir, Filipina, Swiss, dan Nigeria. Sedangkan Biro Kepramukaan Sedunia Putri bermarkas di London dengan 5 kantor kawasan di Eropa, Asia Pasifik, Arab, Afrika, dan Amerika Latin. Bagian C. Sejarah Pramuka Indonesia. Hari Pramuka Nasional diperingati setiap 14 Agustus hari ini. Dalam sejarah Indonesia, pramuka sebelumnya dikenal sebagai gerakan kepanduan. Gerakan ini terdapat di bawah negara di dunia dan memiliki sejarah panjang bagaimana kemudian bisa mendunia. Melansir Scott, saat ini ada lebih dari 50 juta anggota pramuka, baik anak-anak maupun dewasa, pria dan wanita. Di lebih dari 200 negara, gerakan ini bermula dari 20 anak laki-laki yang melakukan eksperimen berkemah pada tahun 1907. Kegiatan ini diadakan selama 9 hari. Pertama pada Agustus awal abad 20 di Pulau Brownsea, Dorset, Inggris. Perkemahan ini berhasil membuktikan kepada penyelenggara Robert Baden-Powell bahwa pelatihan dan metodenya menarik bagi kaum muda. Bagian D. Lambang Pramuka. Lambang Gerakan Pramuka. Yang pertama itu Gerakan Pramuka berlambangkan gambar tunas kelapa. Lambang Gerakan Pramuka diciptakan oleh Sumarjo Atmodipuro, almarhum, seorang pembina pramuka yang aktif bekerja sebagai pegawai tinggal di Departemen Pertanian. Lambang Gerakan Pramuka digunakan sejak tanggal 14 Agustus 1961 pada panji-panji gerakan pramuka yang dianugerahkan kepada Gerakan Pramuka oleh Presiden Republik Indonesia. Pemakaian lambang Gerakan Pramuka
sebagai lencana dan penggunaannya dalam tanda-tanda. Selanjutnya, lambang gerakan pramuka berupa gambar tunas kelapa sesuai dengan SK Kuartil Nasional nomor 6/KN/72 tahun 1972 telah mendapat hak paten dari Ditjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman dengan keputusan nomor 1766634 tanggal 22 Oktober 1983 dan nomor 1785518 tanggal 18 Oktober 1983 tentang hak paten gambar tunas kelapa dilingkari padi dan kapas serta nomor 1017617 tanggal 22 Oktober 1983 tentang hak paten tulisan pramuka. Uraian arti lambang gerakan pramuka itu 1. Buah kelapa atau nyiur dalam keadaan tumbuh dinamakan cikal, dan istilah cikal bakal di Indonesia berarti penduduk asli yang pertama yang menurunkan ke generasi baru. Jadi buah kelapa atau nyiur yang tumbuh itu mengandung kiasan bahwa tiap pramuka merupakan inti bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Yang kedua, buah kelapa atau nyiur dapat bertahan lama dalam keadaan yang bagaimanapun juga. Jadi lambang itu mengkiaskan bahwa tiap pramuka adalah seorang yang rohania dan jasmania sehat, kuat, ulet, serta besar tekadnya dalam menghadapi segala tantangan dalam hidup dan dalam menempuh segala ujian dan kesukaran untuk mengabdi tanah air dan bangsa Indonesia. Yang ketiga, kelapa atau nyiur dapat tumbuh di mana saja yang membuktikan besarnya daya upaya dalam menyelesaikan dirinya dengan keadaan sekelilingnya. Jadi melambangkan bahwa tiap pramuka dapat menyesuaikan diri dalam masyarakat di mana dia berada dan dalam keadaan bagaimana juga. 4. Kelapa atau nyiur tumbuh menjulang lurus ke atas dan merupakan salah satu pohon yang tertinggi di Indonesia. Jadi melambangkan bahwa tiap pramuka mempunyai cita-cita yang tinggi dan lurus, yakni yang mulia dan jujur, dan ia tetap tegak, tidak mudah diombang-ambing oleh sesuatu. 5. Akar atau kelapa. Akar kelapa atau nyiur tumbuh kuat dan erat di dalam tanah. Jadi lambang itu mengkiaskan tekad dan keyakinan tiap pramuka yang berpegang pada dasar-dasar dan landasan-landasan yang baik, benar, kuat, dan nyata. Ialah tekad dan keyakinan yang dipakai olehnya untuk memperkuat diri guna mencapai cita-citanya. 6. Kelapa atau nyiur adalah pohon yang serbaguna dari ujung atas hingga akarnya. Jadi lambang itu mengkiaskan bahwa tiap pramuka adalah manusia yang berguna dan membangkitkan diri dan kegunaannya kepada kepentingan tanah air, bangsa dan negara, kesatuan Republik Indonesia, serta kepada umat manusia. Baik, sebelum saya mengakhiri penyampaian materi saya dalam video kali ini, yaitu tentang sejarah gerakan pramuka, di sini saya mohon maaf jika dalam penyampaian video ini terdapat banyak kesalahan ataupun kekeliruan mengenai materi-materi yang sempat saya sajikan dalam video kali ini. Yaitu saya mohon maaf, dan besar harapan saya yaitu mengharapkan agar saran dan kritikan dari para kita semua yang sempat mendengarkan video ini. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.